Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat,
Ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau gelangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Katakan haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Berapa banyak saudara pagi hari di tempat ini bersuka cita, boleh lambaikan tangan saudara. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan glory, haleluya, thank you Jesus. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah, yang memberikan kuasa dan mujizatnya kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersuka cita, rayakan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Sebelumnya ini ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa.
Katakan, hidupku penuh mujizat. Saudara, hari ini ada, bukankah itu karena mujizat Tuhan? Engkau dijagai, engkau disertai, engkau disembuhi. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan lagi. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Katakan saudara. Sepanjang sejarah
tanganmu saudara. Boleh katakan yuhu. Saya percaya jika ada hal yang terjadi supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kata percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan takut dan gentar. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Yang sepakat tepuk tangannya lagi buat Tuhan. Hey. Bersukacita karena Tuhan hadir atas tempatmu beribadah. Katakan pelukis. Boleh angkat tangan-tangan sama-sama
Sekali lagi bagi Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Oh, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan agung dalam segala perbuatannya. Terima kasih. Haleluya, mari naikkan sembah-Mu. Dia mengasihi, Dia mencintai-Mu, Dia memulihkan hari-hari-Mu. Yesus Tuhan, Dia ada di hatimu. Sembah Dia. Teramat baik selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang memilih kami. Dan Engkau yang begitu mengasihi kami. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
utusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Selamat berjumpa kembali jemaat GBI Puri Indah yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersuka cita boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara dan boleh dapat kesempatan indah melayani firman Tuhan hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami boleh melihat sekali lagi rahmat Tuhan yang baru, kemurahan, kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Dan kami berdoa biar sebentar kalau kami mendengar firman-Mu, Kau boleh membuka pikiran kami, menjamah hati kami, sehingga pikiran kami boleh mengerti, hati kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, yang boleh menjadi bagian yang terbaik, yang tidak pernah diambil dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini, dan biar Roh Kudus yang bekerja, menghidupkan setiap perkataan firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-32 dan 33. Kita baca mulai ayat 31 saja, saudara, supaya kita lebih jelas melihat konteks daripada firman Tuhan itu. Tapi nanti kita akan fokus di ayat 32 dan 33. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, maka kita melihat ada beberapa kata yang paralel di ayat 32 dan 33. Oke? Yang pertama adalah kata semuanya itu. Oke? Kemudian, saudara-saudara, yang kedua adalah kata cari. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata semuanya itu, saudaraku, di ayat 32 dan 33, itu adalah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-31. Yaitu dia berkata, "Janganlah kamu khawatir berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai." Jadi kata semuanya itu merujuk kepada makanan, pakaian, dan minuman. Yang itu bicara adalah kebutuhan kita secara jasmani. Jadi kata semuanya itu, saudara, menunjuk kepada apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, siapa di antara kita yang tidak punya kebutuhan hari ini? Kita setiap hari ada kebutuhan, saudara ya. Kebutuhan makan, minum, pakai ini adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar ya dari setiap kita, ya, yang kita sering sebut sebagai kebutuhan primer. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan kebenaran. Dia berkata bahwa kita jangan sampai khawatir akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sebab apa? Sebab dua hal. Satu, di ayat 31 di ayat 32 dikatakan, "Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Bapa surga tahu kebutuhanmu. Dan kata tahu di sini, saudaraku, bukan hanya yang berarti punya pengetahuan, punya knowledge, tetapi tahu di sini menunjukkan satu perhatian, satu kasih, dan pemeliharaan. Berarti Bapa kita di surga bukan hanya tahu apa yang kita butuhkan, tapi Dia memperhatikan dan Dia siap untuk menyediakan itu semua. Dan itulah yang
Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus janjikan di ayat 33. Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengerti tentang satu hal, ya. Tuhan tahu bahwa kita punya kebutuhan di dalam dunia ini, ya. Tuhan tahu bahwa kita butuh makan, butuh minuman, butuh pakaian. Saudara, kalau kita mau perluas di dalam kebutuhan kita yang primer ini, Tuhan tahu kita butuh tempat tinggal, saudaraku, dan semua yang lain yang menjadi kebutuhan dasar kita. Bapa kita di surga tahu, dan Dia memperhatikan itu, dan Dia siap untuk memberikan itu kepada kita. Nah, jadi kita sudah mengerti ya, kata semua itu, saudaraku, adalah bicara tentang kebutuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, adalah kata cari. Nah, di dalam ayat 32 dan 33, saudaraku, itu menunjukkan satu kontras, satu perbedaan yang mendasar antara anak-anak Tuhan yang punya Bapa di surga dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya. Dan, saudaraku, perbedaannya ada di dalam kata cari. Ya. Orang-orang tidak mengenal Allah, dikatakan, saudaraku, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa tidak tahu bahwa Allah adalah Bapa, tidak mengenal Allah sebagai Bapa, maka kehidupan mereka, dikatakan, saudaraku, tujuannya adalah mencari semua itu. Dan ingat tadi apa kata semua itu adalah kebutuhan. Jadi, saudaraku, tujuan hidup daripada orang-orang ini adalah mengejar kebutuhan mereka. Sedangkan, saudaraku, anak-anak Allah di dalam ayat 30 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan yang mendasar dari orang-orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah itu bukan hanya soal aktivitasnya, bukan hanya soal dalam pikirannya, bukan hanya dalam soal apa yang mereka percaya, tetapi juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan sesuatu yang fundamental di dalam kehidupannya, yaitu bicara tentang tujuan hidup. Firman Tuhan berkata, orang-orang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, di dalam bahasa Inggris ayat 32 itu memakai kalimat begini, semuanya itu mendominasi pikiran daripada orang-orang yang tidak percaya. Jadi, saudaraku, kebutuhan itulah yang, saudaraku, apa yang saya perlukan itu, saudaraku, yang mendominasi pikiran dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan anak-anak Allah tidak boleh punya tujuan untuk mengejar kebutuhan. Sebab Allah ingin kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi daripada kebutuhan kita. Sesuatu yang lebih mulia daripada kebutuhan kita. Yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, dan kerajaan Allah itu bicara, saudaraku, bagaimana Allah itu, saudaraku, menjadi raja, Allah itu yang menguasai kehidupan kita, Allah itu yang berdaulat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan kalau kita bicara tentang kerajaan Allah ini, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, saudara, maka Dia mengajar kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi, saudaraku, mengejar kerajaan Allah, saudaraku, berarti bagaimana kita rindu dan kita terus, saudaraku, mengejar kerajaan Allah itu boleh hadir di dalam kehidupan kita dan hadir di dalam keluarga kita, hadir di dalam lingkungan kita, saudaraku, dan hadir, saudaraku, di dunia ini seperti di surga. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan, saudaraku, kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana Allah itu dimuliakan. Kerajaan Allah itu bicara tentang keselamatan. Kerajaan Allah bicara tentang jiwa-jiwa yang dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah. Itulah yang Allah ingin menjadi tujuan kehidupan kita. Jadi, saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 32 dan 33, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan yang mendasar dari kehidupan orang percaya
dan orang yang tidak percaya adalah apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan disinilah, saudara-saudara, disinilah kita harus sungguh-sungguh merenungkan di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali tanpa sadar, kita yang hidup di dunia ini, dengan setiap hari kita memiliki kebutuhan. Saudaraku, seringkali tanpa sadar, kebutuhan itulah yang juga mendominasi pikiran kita, seperti mendominasi pikiran orang-orang yang tidak percaya, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Dan itu, saudara-saudara, yang mendominasi pikiran kita sehingga kebutuhan itu menjadi tujuan hidup kita. Saudaraku, kehidupan kita di-drive, kehidupan kita diarahkan, kehidupan kita didorong, saudaraku, untuk berfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita, dan akhirnya kita lupa apa yang menjadi tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, seperti yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mengejar kebutuhan setiap hari, saudaraku, dan kita lupa sebenarnya untuk apa hidup ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita berpikir sejenak, saudaraku. Apa yang seringkali muncul di dalam pikiran kita? Apa yang setiap hari, saudaraku, kita fokuskan kehidupan kita? Dan apa yang seringkali mengisi doa-doa kita, tangisan kita di hadapan Allah? Apakah kita, saudaraku, menangis hanya untuk kebutuhan kita? Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, aku perlu itu. Tidak salah, saudaraku, kita membawa, saudaraku, kebutuhan kita kepada Tuhan. Sebab Rasul Paulus berkata, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam doa segala permohonanmu. Bawa semua kebutuhanmu kepada Tuhan. Tidak salah, saudaraku, kita berdoa untuk kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berdoa untuk tujuan hidup kita? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan berkata, Bapa, tunjukkan sungguh-sungguh untuk apa aku hidup? Apa yang menjadi tujuan hidupku? Saudara-saudara, itu yang harus kita renungkan sungguh-sungguh. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah? Sebab, saudaraku, kalau kita terus berfokus kepada kebutuhan, dan saudaraku, kebutuhan selalu ada di sekeliling kita. Setiap detik, saudaraku, selalu kita bisa memikirkan satu hal yang kita rasa kita butuhkan. Tapi kalau terus pikiran kita tertuju kepada kebutuhan, maka kita bisa kehilangan yang terbaik yang Allah sebenarnya sudah siapkan buat kita, yaitu tujuan hidup yang mulia, yaitu mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami kehidupan di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, karena itu, saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kita berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, tadi yang saya sudah sempat kutip, dia mengajar kita berdoa demikian, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Itu bicara soal tujuan, saudara, bicara soal purpose. Datanglah kerajaanmu, oke? Tujuan, jadilah kehendakmu, tujuan di bumi seperti di surga. Kemudian baru selaku berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas sekali, saudaraku, di dalam doa, pola, pattern, struktur, saudaraku, urutan prioritas di dalam doa, Tuhan ingin kita fokus kepada tujuan kita. Tujuan ilahi yang Allah sudah tetapkan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah hadir, saudaraku, dan kehendak Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan kita. Baru setelah itu kita memikirkan kebutuhan kita. Karena itu, saudaraku, doa seperti itu, ya, yang mendahulukan prioritas tentang Allah baru kebutuhan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan Allah di dalam kehidupanmu lebih dulu. Nanti kebutuhanmu, semuanya itu, kebutuhanmu itu, akan Allah cukupkan. Dan saudara-saudara, sekali lagi, ini adalah waktunya untuk kita sungguh-sungguh mulai merenungkan, ya, selagi kita masih ada di bulan yang kedua, di tahun 2022 ini. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh untuk kita mengembalikan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Allah ingin kita hidup dengan tujuan yang Allah sudah siapkan buat kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan tidak fokus kepada kebutuhan terus. Mengapa demikian, saudaraku?
Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahaya yang mengancam saudaraku kalau kita itu terus fokus kepada kebutuhan kita. Nomor satu, kalau kita terus fokus kepada kebutuhan kita, maka kita akan dibutakan dari pengenalan dan pemenuhan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang-orang yang gagal untuk memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Sebab, saudaraku, pikiran kita, bahkan hidup kita, energi kita fokuskan hanya untuk mengejar kebutuhan kita. Yang kedua, waktu kita terus berfokus kepada kebutuhan kita, maka kita akan menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang selfish. Sebab pikiran kita selalu tertuju pada saya, apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, sehingga saudaraku, tidak ada ruang untuk kita memikirkan orang lain, tidak ada ruang, saudaraku, buat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab pikiran kita selalu dipenuhi oleh kebutuhan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita terus fokus kepada kebutuhan kita, maka kita akan terjerat di dalam satu perjalanan mendaki tangga yang tidak berujung. Kita akan berpindah dari satu kebutuhan yang lain. Sebab apa, saudaraku? Waktu kita fokus kepada kebutuhan, maka kita sudah mulai masuk di dalam satu kondisi di mana hati kita tidak akan pernah bisa dipuaskan. Saudara-saudara, kalau kita sudah mendapatkan satu kebutuhan, kita akan naik yang berikutnya. Kita akan naik berikutnya. Kita akan minta lagi, ingin lebih tinggi lagi. Di dalam kitab Amsal dikatakan, saudaraku, Amsal berkata ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup dalam hidup. Dan salah satunya adalah api yang melambangkan hawa nafsu manusia yang tidak akan pernah berkata cukup. Dan itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita terus fokus kepada kebutuhan, kita terus fokus pada apa yang saya masih kurang, apa yang saya masih inginkan, saudaraku, lama-lama kita akan, saudaraku, membakar nafsu di dalam diri kita yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dan saudara-saudara, waktu kita terus fokus kepada kebutuhan kita akan menjadi orang yang tidak pernah puas sebab kita selalu merasa ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, kalau kita terus fokus kepada needs, kepada kebutuhan, maka satu kali pikiran kita akan dikacaukan, pikiran kita akan dikaburkan, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu ketamakan. Bahasa Inggrisnya, needs, wants, greed. Kita tidak bisa lagi membedakan. Saudara-saudara, semua kita rasa sebagai kebutuhan. Semua kita rasa, kalau saya tidak punya ini, hidup saya tidak lengkap. Nah, saudara-saudara, kita mesti merenung kembali. Ya, kalau hari ini saudara merasa, saya masih punya kebutuhan ini. Saudara mesti renungkan dan saudara mesti tanyakan kembali. Ini benar kebutuhan atau tidak? Atau ini cuma keinginan? Atau jangan-jangan ini adalah keangkuhan hidup seperti yang Rasul Yohanes ingatkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, saudaraku. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu bukan lagi kebutuhan. Itu keinginan, saudaraku, bahkan yang menjurus pada ketamakan, kesombongan, saudaraku. Ya, bukan lagi kita butuh, tetapi kita ingin mengangkat diri kita lebih daripada orang lain. Nah, saya ingin berikan kepada satu anjuran kepada saudara-saudara semua, ya. Bagaimana kita bisa membedakan, kalau kita bisa membedakan 3 hal ini, saudaraku, maka 3 hal ini harus punya 3 model doa di dalam kehidupan kita. Kalau itu benar-benar kebutuhan, saudara-saudara, maka kita boleh percaya Allah akan memberikan itu. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dan semuanya itu adalah kebutuhan kita. Dan dia tambahkan di ayat 33 dari Matius pasal 6. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau sesuatu yang benar-benar kebutuhan,
Saudaraku, percayalah, Bapa di surga tahu, dan Dia siap untuk memberikan itu kepada kita, sebab kita memang punya kebutuhan itu. Kenapa demikian, saudaraku? Karena, saudara, saya beri satu ilustrasi. Perjalanan iman kita itu adalah seperti, saudara, kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dan, saudaraku, tempat yang lain itu, saudaraku, adalah tujuan kita. Saudaraku, bayangkan kalau saudara di Indonesia, ya, misalkan saudara dari Surabaya, saudara menuju ke Jakarta. Oke? Maka Jakarta itu adalah tujuan. Jakarta adalah purpose. Jakarta adalah destinasi, destination, tujuan. Oke? Dan Allah itu ingin, saudaraku, kita itu bergerak dari Surabaya, dari waktu-waktu kita bergerak, saudaraku, meninggalkan Surabaya dan makin dekat ke Jakarta. Oke? Itu yang Allah ingin, saudaraku, kita bergerak. Ini sebagai ilustrasi. Nah, Allah tahu bahwa untuk kita bisa berangkat dari Surabaya ke Jakarta, maka kita perlu kendaraan satu. Kita perlu bensin untuk kendaraan itu. Kita perlu juga makan. Ya, bahkan, saudaraku, kalau perjalanannya masih panjang, ya, belum ada jalan tol sekarang, ya, kita perlu menginap di tengah jalan, saudaraku, di tengah perjalanan. Dan itu semua adalah kebutuhan. Dan Allah berkata, kalau engkau terus berjalan menuju ke Jakarta, semua yang kau perlukan, aku pasti sediakan. Sebab apa? Bukan hanya karena aku mengasihi engkau, ya. Tetapi lebih daripada itu, aku sediakan semua kebutuhan, sebab aku ingin engkau sampai ke Jakarta. Jadi, saudaraku, kalau kita benar-benar mengerti tujuan kita, tujuan untuk kita mengejar kerajaan Allah kebenarannya, maka semakin kita mengejar kerajaan Allah kebenarannya, semakin kita akan punya keyakinan Allah akan mencukupi kebutuhan kita, sebab Allah tidak akan ingin untuk kita itu berhenti dengan jalan karena kita kehabisan bensin atau karena kita kelaparan. Tidak mungkin, saudaraku. Allah yang menetapkan tujuan, Allah juga yang akan melengkapi kita sehingga kita bisa sampai tujuan itu. Jadi, kalau kita punya needs, saudara berdoa, saudara percaya, Tuhan, aku punya kebutuhan, dibawa kebutuhan kita, tapi setelah itu kita percaya, engkau pasti berikan. Oke? Nah, bagaimana dengan wants, keinginan? Kita juga boleh berdoa. Dan doa kita gimana, saudaraku? Doa yang jujur. Tuhan, aku ingin ini. Dan aku tahu ini bukan kebutuhan. Kalaupun aku tidak punya ini, hidupku tidak akan sengsara, dan aku tidak akan harus berhenti dari perjalananku menuju kepada tujuan ilahi, yaitu kerajaan Allah. Aku tetap bisa berjalan, tetapi aku pingin, Tuhan, dapatkan. Aku pingin menikmati ini. Kalau Tuhan berkenan, berikan itu kepadaku. Tapi kalau tidak, Tuhan, ini bukan kebutuhan. Saudaraku, itu cara kita berdoa untuk keinginan. Jangan, saudaraku, kita memaksakan Tuhan. Lalu berkata, Tuhan, aku ingin dan iman yang kau dapat. Saudara-saudara, sekali lagi, yang Tuhan janjikan untuk kita bisa dapatkan adalah semuanya itu. Yaitu apa? Kebutuhan. Saya terus terang nggak khawatir, saudaraku. Kalau orang membaca kata semuanya itu di dalam ayat 33 itu di luar konteks. Lalu berkata, semuanya itu apa? Ya, semuanya itu apa saja. Aku tidak, semuanya itu harus dibaca dalam konteks ayat 32 dan 31. Yaitu apa yang menjadi kebutuhan kita, supaya kita bisa terus mengejar, saudaraku, apa yang menjadi purpose, tujuan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi sekali lagi, kalau kebutuhan, percaya Tuhan akan berikan. Kalau keinginan, berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, kita mengucap syukur. Kalau tidak, kita berkata, Tuhan, aku akan tetap jalan terus menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat aku. Nah, yang ketiga, kalau ketamakan, greed, bagaimana doa kita? Saudara-saudara, saya ingin katakan, kalau kita tahu untuk sesuatu hal yang berasal dari ketamakan, tidak usah berdoa. Cukup bertobat saja, saudara, ya, nggak usah berdoa, Tuhan, aku pingin ini, dan biarlah ini membawa kemuliaan namamu, saudaraku. Jangan coba memanipulasi Tuhan, jangan kita mencoba, saudaraku, untuk merubah sesuatu, saudaraku, yang sepertinya kelihatan jadi sesuatu yang baik. Tuhan tidak bisa dimanipulasi, dan Dia tahu kita perlu bertobat dari ketamakan kita. Ya?
Nah, itu saudaraku, yang disampaikan kita harus bisa membedakan antara needs, kebutuhan, wants, keinginan, dan greed, utamakan. Nah, yang terakhir, bagian berikutnya, 2 lagi, saudaraku. Kalau kita terus fokus kepada needs, maka needs itu satu kali kan menguasai kita dan menghancurkan kehidupan kita. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 32, di situ saudara bisa mendapatkan satu cerita tentang seorang muda yang bernama Esau. Saudara pasti ingat ya, Esau adalah saudara kembar daripada Yakub, saudara, dan karena dia lahir lebih dulu, maka dia berhak atas hak kesulungan. Nah, satu kali, saudaraku, dia pergi berburu, dia tidak dapat buruan, dia pulang, saudaraku, perutnya keroncongan, lapar, dan di depan kemah itu, saudaraku, tempat dia tinggal, itu Yakub sedang masak, saudaraku, sup kacang merah, saudaraku, dan saudaraku, asapnya, saudaraku ya, menimbulkan bauan yang, saudaraku, bau-bauan yang sangat-sangat, ini ya, saudaraku, membuat perut daripada Esau ini makin, yang tadinya keroncongan, sekarang, saudaraku, makin bergemuruh. Lalu dia berkata kepada Yakub, kasih, aku minta sedikit dong, sup kacang merahnya. Yakub berkata, ya boleh, tapi ya aku minta gantinya dong. Apa? Lalu Esau tanya, apa yang kamu minta? Lalu Yakub berkata, aku minta hak kesulungan. Saudara, kacang merah, sup kacang merah ditukar dengan hak kesulungan. Saudara-saudara, itu benar-benar satu pertukaran yang tidak seimbang. Saudaraku, seharusnya Esau berkata kepada Yakub, kamu benar-benar kurang ajar. Masa kamu minta hak sulangku untuk 10 semangkuk kacang merah? Aku bisa suruh pegawai-pegawai ayahku untuk bikinkan aku makan lebih enak. Harusnya Esau berkata seperti itu. Tapi kalau saudara membaca Kejadian 25:32, apa yang Esau katakan? Apa gunanya hak kesulungan kalau aku nih mati kelaparan? Saudara-saudara, Esau itu jauh daripada kemungkinan dia bisa mati kelaparan. Dia itu anak daripada Ishak, dan Ishak itu orang yang kaya raya. Tidak mungkin, saudaraku, anak daripada Ishak itu bisa mati kelaparan. Tetapi waktu itulah, saudaraku, kalimat daripada Esau itu menunjukkan bahwa dia, saudaraku, orang yang hanya mementingkan apa yang perutnya itu rasakan. Dia hanya mementingkan apa needs, kebutuhan sesaat yang dia punya. Memang dia punya kebutuhan makan pada saat itu. Tetapi demi kebutuhannya itu dia lepaskan yang jauh lebih berharga. Saudaraku, yaitu hak kesulungan. Saya, saudaraku, sungguh-sungguh berdoa. Tidak ada satu pun di antara kita yang pada akhirnya kita melepaskan yang paling berharga yang kita sudah terima daripada Tuhan, itu keselamatan dan hidup yang kekal, hanya untuk kebutuhan yang sementara di dalam dunia ini. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, pada akhirnya, kalau kita bicara tentang arah daripada kehidupan kita, kita harus tahu bahwa yang memberi arti dalam hidup ini, itu adalah tujuan, bukan kebutuhan. Saudara, kalau kita tahu kita akan pergi ke Jakarta, ya dari Surabaya, ya. Di tengah jalan kita berhenti di restoran, kita makan, ya kita enak, kita nginep di hotel, kita enak, saudaraku, kita nikmati hotel yang enak, kita senang. Tetapi, saudaraku, bayangkan kalau, saudaraku, dari waktu kita makan enak, kita tidur di hotel yang enak, kita makan enak, kita tidur, kita lihat pemandangan yang bagus, tapi kita tidak pernah sampai ke Jakarta. Semua kenikmatan-kenikmatan itu, saudaraku, tidak ada nilainya sebab kita tidak pernah sampai kepada tujuan. Demikian juga, saudaraku, kalau kita terus, saudaraku, fokus pada needs kita, mungkin kita bisa mendapatkan semua yang kita perlukan. Tapi kita gagal mencapai tujuan, dan, saudaraku, hidup kita jadi sia-sia. Saudara, banyak dari saudara yang mungkin punya mobil, ya. Saudara tahu bahwa mobil itu membutuhkan bensin, bahan bakar. Oke? Setiap mobil membutuhkan, sekarang banyak mobil yang sudah pakai baterai ya, hybrid. Tapi, saudaraku, sebagian besar mobil kita masih pakai petrol, bahan bakar. Mobil membutuhkan bahan bakar, tapi mobil tidak diciptakan untuk bahan bakar.
Mobil diciptakan, saudaraku, untuk pergi kepada satu tujuan. Demikian juga, saudaraku, kita punya kebutuhan. Kita, saudaraku, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan yang lain. Tapi kita tidak diciptakan untuk makan. Kita diciptakan untuk minum. Kita tidak diciptakan untuk pakai baju yang bagus. Kita tidak diciptakan, saudaraku, untuk punya rumah yang bagus. Kita diciptakan untuk tujuan ilahi, yaitu kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, kalau kita mengerti tujuan hidup kita, kalau kita mengerti tujuan kita, maka disitulah kita bisa menentukan, disitulah kita bisa mengatur, memanage needs kita. Disitulah kita bisa berkata, saya bisa berkata ya kepada sesuatu dan saya berkata tidak kepada yang lain. Sebab kita punya tujuan. Saudara bayangkan kalau saudara ini melakukan dua aktivitas. Oke? Satu, saudara diundang ke undangan resepsi pernikahan. Dan yang satu lagi, saudara diajak olahraga. Ya, main badminton atau main tenis atau yang lain. Ya. Saudara, waktu saudara pergi ke undangan resepsi pernikahan, saudara tahu baju apa yang saudara harus pakai. Sedangkan kalau saudara pergi, aku mau olahraga, saudara juga tahu baju apa yang saudara pakai. Artinya apa, saudaraku? Tujuan itu menentukan needs kita. Kalau saudara mau ke pesta pernikahan, saudaraku, saudara tidak mungkin saudaraku pakai kaos oblong atau celana pendek ya, atau lalu pakai sneakers atau pakai runner. Saudara tahu, saudaraku, itu tidak tepat dengan tujuannya. Sebaliknya kalau saudara mau olahraga, saudara mau badminton, saudara tidak mungkin saudaraku pakai baju lengan panjang, pakai jas, saudaraku, atau saudaraku pakai gaun, saudaraku, gaun pesta untuk main badminton, tidak mungkin. Ini satu contoh ilustrasi yang sederhana untuk menunjukkan bahwa tujuan itulah yang menentukan kebutuhan. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuan kita, maka kita juga tidak tahu mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Dan saudara-saudara, untuk menutup ini, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, biarlah kita merenungkan kembali benar-benar tujuan Allah menyelamatkan kita dan rencana keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, kita terus hidup, ya, kita terus hidup untuk mengejar tujuan Allah, yaitu kerajaan Allah kebenarannya, dan kita tidak mau kacaukan pikiran kita. Kita tidak mau, saudaraku, bahasa Inggrisnya distracted ya. Kita tidak mau dikaburkan, saudaraku, dengan needs yang selalu, saudaraku, di peradaban di dalam kita. Needs yang kita lihat, saudaraku, dari berbagai tawaran yang ada di sekeliling kita. Kita bisa berkata, aku mau tetap menunjukkan pandanganku kepada tujuan Allah. Sebab aku mau jadi seperti Yesus yang berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Saudara-saudara, saya berdoa ya lewat firman Tuhan ini, kita merenungkan kembali bersama-sama untuk apa kita hidup, makna daripada hidup kita ini, dan kita mendapatkan kembali tujuan ilahi yang daripada Allah untuk kehidupan kita. Dan kita tidak lagi hidup untuk mengejar kebutuhan kita, tetapi untuk mengejar panggilan surgawi, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itulah yang bernilai kekal. Haleluya. Satu kali, semua yang kita pikirkan sebagai kebutuhan hidup ini, satu kali, saudaraku, itu akan lenyap. Satu kali kita tidak akan membutuhkan itu. Tetapi kalau kita mendapatkan kerajaan Allah, itu sesuatu yang kita dapatkan sampai pada kekekalan. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua dengan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita hidup bersama-sama dengan tujuan ilahi yang Allah wahyukan di dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biar Roh Kudus berbicara lebih dalam. Kami, Tuhan, yang masih terus berkutat, yang kami terus, Tuhan, memikirkan hari waktu-waktu, menghabiskan waktu kami, energi kami, Tuhan, semua
kemurahan-Mu yang Kau beri kepada kami hanya untuk mengejar kebutuhan kami, biar hari ini kami boleh bertobat dan kami kembali boleh mengangkat wajah kami. Kami boleh memandang Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami dan memberikan tujuan hidup yang baru buat kami. Tuhan, biar kami hidup sebagai anak-anak Allah. Dan kami tahu tujuan yang mulia yang Kau sudah beri kepada kami. Dan semua kebutuhan kami. Engkau berjanji, Kau akan memelihara kami dengan kemurahan kasih setia-Mu, supaya tidak ada satupun dari kami yang berhenti tengah jalan, tapi kami boleh mencapai tujuan ilahi yang Kau sudah sediakan dalam kekekalan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih bahwa di dalam dunia yang sementara ini, kami boleh menemukan titik abadi yang Kau sudah berikan pada kami dari sejak saat ini. Biar pewahyuan dengan kerajaan Allah itu makin nyata dalam hati kami. Dan itulah yang menjadi setiap hari Tuhan, pandangan kami. Itu yang menjadi setiap hari apa yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami tidak mau seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang pikiran mereka didominasi oleh kebutuhan, keinginan, ketamakan. Biar pikiran kami tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Karena itulah Tuhan yang tidak akan pernah hilang, tidak pernah diambil dari dalam kehidupan kami. Bagian kekal yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di lain kesempatan oleh waktu perkenanan Tuhan. Tuhan berkati saudara semua. Baik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Sebelum kita memberi, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami, yang hari ini kami sudah diberkati dan sudah berbicara kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang sudah menyampaikan kerinduan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati dimanapun hamba-Mu berada, dalam pelayanannya, keluarganya, keluar masuknya Tuhan berkati. Sebentar kami akan memberi persembahan, berkati setiap jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada. Bila keadaan mengizinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita mengangkat kedua tangan, karena kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini dengan berkat Tuhan. Bapa Surgawi, aku menyerahkan seluruh jemaat umat-Mu GB Puri Indah dan semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, kasihi mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan, jadikan baik dan berhasil. Kemana mereka pergi, sertai mereka dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Agar hidup mereka bisa jadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan. Dan nama Tuhan Yesus Kristuslah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan ya.